gampang banget ternyata ya. Asik. Gampang banget ternyata ya menemukan permasalahan ini ya. Gampang. Aduh. Selalu mulainya kayak gini kita ya. Aduh dulu ya. Aduh dulu karena banyak masalah. Ada aja masalah. Bagus tapi bagus buatnya masalah terus biar dibahas terus. Biar dibahas terus. Tapi setiap masalah kita bahas, kita tuh pengennya nggak bersungut-sungut, tapi kita kasih solusinya, ya nggak? Dan setiap ada masalah yang timbul di pemberitaan, ya kita kasih solusinya. Jalan keluarnya kayak gimana? Nah, masalah yang sekarang mau dibahas apa, Mas Krisna nih? Mas Krisna kebetulan yang coba ngomong, kita angkat nih. Ini harus kita angkat. Apa yang kita mau bahas, Mas Krisna? Kita coba bahas yang lagi hangat nih ya Bang ya. Masalah event permusikan gitu yang dimana banyak promotor yang FOMO mungkin ya bahasanya. Promotor FOMO gitu yang belum siap tapi dia coba-coba bikin acara besar, ujung-ujungnya kacau, gagal. betul. Jadi Krisna tuh malam-malam naruh di WA grup kan. Ini kasus-kasus yang di pasar Kemis ya, Lentera, terus ada beberapa kasus-kasus konser yang batal di Jogja juga kan, dan di kota-kota lain tuh banyak yang batal. Gua nih, mungkin Krisna yang lebih tahu. Kebetulan Krisna ini di kesehariannya sebagai bagian pengadaan, procurement. Nah, Krisna ini sedikit paham atau paham banyak kayak gini-gini. Sebenarnya yang kalau kasus batalnya konser itu, ini salah siapa? IO, promotor, sebenarnya konsep membuat konser tuh gimana sih maksudnya? Gua kurang paham ya. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman pada mikir gitu ya, atau coba cek gitu, antara promotor dan IO sebenarnya beda. Beda ya? Beda. Promotor sama IO, bedanya apa tuh? Jadi kalau promotor tuh ya dia pure penyelenggara, dia yang bertanggung jawab full kalau misalnya ada kendala atau ada resiko atau mungkin gagal dan sebagainya gitu, ya itu tanggung jawab promotor. Nah kalau IO itu biasanya dia ditunjuk atau pihak yang ditunjuk itu oleh brand gitu untuk menjalankan suatu konsep dari brand tersebut gitu, misalnya mau bikin acara atau apalah gitu. Nah bedanya itu, jadi yang menanggung resiko itu brandnya, bukan IO-nya gitu. Itu sih bedanya secara garis besar ya. Oke, berarti coba gue simulasikan kali ya Mbak Siska nih. Gue penasaran kan. Kalau misalkan gue mau jualan air minum di satu konser, gue mau punya tenan gitu di konser itu. Nah, gue perjanjiannya antara gue dengan IO atau perjanjian dengan promotor? Ya, kalau yang kayak gitu berarti dengan IO, karena biasanya IO nih dikasih, ya udah, lo ada budget segini, nanti akan backnya segini dari hasil mungkin dia jual jual space, jualan tiket gitu. Nah itu nanti deal-dealannya sama IO-nya gitu. Oke, berarti yang gue nangkep promotor itu sebenarnya yang nalangin bayar artisnya. Ya. Promotor yang nalangin bayar artisnya, terus promotor juga yang bayar si IO ini sebetulnya kali ya. Betul. Nah, berarti promotor ini dapat uangnya di terakhir dong. Ya, setelah beres ya harusnya. IO itu dapat duit dari mana berarti? IO itu ya dari promotornya. Dia yang bayar. Ya udah, nilai projectnya segini, lu bikin konsep seperti ini, lu jalanin, baru dia dibayar. Tapi sebenarnya ini back to back dulu nih. Sama aja sebenarnya, lu mau jadi promotor atau mau jadi IO, itu kuncinya lu harus punya duit. Intinya itu. Karena satu, mau jadi promotor kan dia harus punya modal bayar artis lah. Dan juga mungkin dia harus DP IO-nya juga. IO pun juga harus punya duit. Karena dia kan mungkin cuma dapat DP, sementara dia harus bikin stage, terus nyewa segala macam lah, LED lah dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama nih, butuh modal yang besar,
atau mungkin ada orang di belakang yang besar yang bisa akomodir dia buat bikin suatu acara gitu. Cuma bedanya dari sisi tanggung jawab si event ini gitu. Kayak yang gue baca barusan di kasus Lentera itu yang di Pasar Kamis, yang membawa kabur uang kan si ketua pelaksana. Ya, Ketua pelaksana itu bagian dari IO atau promotor? bagian dari promotor. Bagian dari promotor Bagian berarti. Oh, sedih juga ya. Nah, terus berarti yang sound sistemnya dibakar, dibawa, pagar-pagar dijarah itu kan di Pasar Kamis itu kan yang lagi naik turunnya. Berarti itu punyanya vendornya IO berarti. Ya, betul. Itu punya vendor IO. Tapi kan IO juga nggak bisa dibayar kalau promotornya belum bayar kan, belum clear gitu. Gitu. Sebenarnya itu sih. Biasanya, gue penasaran banget gue nih. Biasanya kalau proses konser begitu, si artis itu dibayar di DP dulu kan, dia promotor, baru DP. artis itu datang. Nah kalau kejadian yang batal-batal ini nggak di DP berarti? Justru nggak gini, artis itu nggak ada yang ditempo. Dia DP itu hanya ngelok jadwal. Ngelok jadwal. Jadi artis itu mau datang kalau udah full payment. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya sampai nggak kalau nggak datang pas sudah di payment, Salah artisnya lagi. Salah artisnya, Reputasi. tapi itu kalau itu udah reputasi. ada lah kalau itu. nggak pernah terjadi ya. Dan itu juga pasti ada perjanjiannya juga ya. Perjanjiannya juga antara si artis dan si promotor ya. Dan kalau itu reputasinya artis juga Betul, hancur. Kalau betul. misalkan udah di DP full terus yang nggak datang kan. Tuh. Oke. Terus Mbak Siska, kita masuk masalah hukum aja. Nah, Kita bener ngobrol nih. Kebetulan Siska sama saya sama-sama background hukum nih. Kalau dari Mbak Siska, pandangan Mbak Siska. Juga. Oh iya, ini juga ya. Saya hukum-hukuman. Ya, ini kita semua backgroundnya hukum sebetulnya. Dan kalau kasus kayak begini, Mbak Siska, si ketua pelaksana atau promotornya dijerat apa nih bagusnya nih? Bukan bagusnya, semestinya. Dari kasus ini. Ya kalau secara yang ada sekarang ya, karena belum ada, setahu aku sih belum ada regulasi yang ngatur soal promoter, even license-nya pun juga belum ada peraturan-peraturan yang clear ya. Mungkin perlindungan konsumen kali ya Mas ya, Perlindungan konsumen. Sama penipuan mungkin ya. penipuan juga ya. Ya, dan ada uang ikat masuk ya udah penipuan penggelapan lah ya. Iya. Sama perlindungan konsumen. Berarti kalau dikemas ya, tadi Siska bilang belum ada regulasi yang mengatur tentang promotor. Nah, kalau diatur di mana Sis? Bayangannya diatur seperti apa itu? Tujuannya untuk apa? Kalau ya aku coba riset dikit sih, yang mau mencoba mengatur tuh mungkin di RUU Permusikan ya, tapi belum terbit tuh sampai sekarang RUU Permusikan. Wah, Itu aja juga nggak, menurut aku sih kurang galak gitu. Karena dia cuma ngatur kalau ya promotor harus punya izin gitu, tapi persyaratan untuk dapat izinnya atau tanda-tanda bahwa akan ada peraturan turunan gitu ya di RUU-nya tuh nggak ada gitu. Padahal kan sebenarnya yang mau disasar bukan cuma punya izin, tapi ketersediaan uangnya kan ya. kemampuan si promotor ini membuat satu event. Ya, dan buat ganti ruginya juga kan gitu. Oke. Menarik. Berarti sebenarnya gue udah nangkep nih, untuk jadi promotor itu berarti harus punya duit. Tuh. Ya, Punya kan? mental juga. Harus punya mental, berarti pengalaman gitu kan. Iya. Dan semua ini harus diatur regulasi biar gak sembarang orang itu bisa jadi promotor tanpa tahu latar belakang dan kemampuannya. Nah, sekarang ya gampang banget ternyata ya. Asik, gampang banget ternyata ya menemukan permasalahan ini ya. Gampang. Berarti dari sisi Mas Krisna nih, pesan-pesan buat para promotor dan para penonton. Nah, nanti Mas Siska juga. Pesan-pesannya apa? Pesan-pesan ya, mungkin gue dari sisi teknis aja ya. Jadi kalau mau jadi promotor tuh, yang pertama tadi benar punya duit. Yang kedua punya mental rugi lah. Mental rugi karena lu bikin event, bikin acara itu ya nggak pasti untung juga gitu. Kecuali lu
ditunjuk brand gitu yang jadi IO, ya itu udah pasti untung. Karena yang rugi kan mungkin brandnya lah. Iya. Terus yang ketiga itu lu harus punya link juga. Link, karena lu harus di link dengan artis luar itu nggak gampang. Lu punya Luar negeri terutama ya, lu harus punya proposal yang menarik buat mereka gitu, karena mereka nggak serta merta duit doang gitu. Bedanya artis luar mungkin lebih kayak gitulah. Artis Indo juga sekarang gitu kok. Kalau misalnya lu cuma ngasih ya udah lu bakal main ya nanti di sini gini, enggak, mereka nggak bakal tertarik pasti. Pasti ada value-nya juga. Lalu yang keempat itu ya lu mesti punya hitung-hitungan yang pasti buat bikin suatu acara. Contoh gue kasih hitungan kasar sedikit gitu ya, mungkin kalau misalnya mau bikin event musik gini, lu harus bisa ngitung tambah sponsor dulu. Tanpa sponsor Tambah dulu sponsor hitungnya. dulu, lu hitung nih. Misalnya dengan lu jual 60% tiket laku plus 1 juta, baru lu berani jalan. Oh, Gitu. Nah mungkin ya, mungkin promotor sekarang tuh kayak mikir, ya udahlah, gue punya modal 40%, sisanya dari sponsor. Sementara 40% udah dibuat DP dan segala macam, sponsor gak masuk. Akhirnya ya udah cancel acaranya, malah jadi kayak mungkin kayak event kemarin gitu ya. Nah harusnya ngitungnya kayak gitu. Itu sih mungkin dari dia. ini ya benar berarti. Harus punya basic sebagai promotor, pengalaman juga penting ini. Iya. Ya, jadi nggak cuma punya duit gitu ya. Ya, tapi harus punya pengalaman dan ini harus diatur di regulasi. Iya. Oke, kasihan berarti para penonton-penonton yang udah mendambakan idolanya terus batal ya. Benar. Yes. Mbak Siska ada pesan-pesan apa untuk penegak hukum? Untuk hukum, Untuk para pejabat yang berwenang membuat regulasi mungkin. Kalau dari aku sih iya sih, lebih pengadaan regulasinya sih ya gitu kan. Dengar-dengar dicabut ya dari prolegnas ya. Kayak Oh berarti musikannya. nggak penting dong. Oh, itu dia. Dicabut dari prolegnas. Iya. Padahal kan tadinya cita-cita mau punya apa namanya, bisa ngadain event sama artis-artis yang ternama ya, kayak Singapura gitu kan. Bisa ngundang banyak wisatawan. Ya gitu. Sedangkan Pak Jokowi aja bilang kemarin untuk bikin satu event MotoGP belasan regulasi Iya. Iya. dibuat. Nah, ini harus di Mungkin itu UU-nya tuh dicabut 2019 ya. Masih 2019. pemilu itu. masih buat pemilu. Belum penting. Belum Ya, penting. penting ya. Apa arahnya memang ke makan siang gratis kan? Lebih arah makan dibanding event kali ya. Emang nggak main event kali. Mungkin ya. Mungkin ya. Iya. Padahal memang kayak itu perlu diatur sih. Karena kalau misalnya let's say pakai undang-undang yang penipuan, ya soal penipuan aja lah ya, pakai KUHP penipuan. Itu kan nggak menjamin bahwa si apa namanya udah lanjut beli tiket dan sebagainya itu bakal terifan kan. Karena kan dia masuknya pidana jadinya Iya. kan gitu. Bahkan udah beli tiket nggak dapat kursi aja bisa dituntut loh. Itu tuh. Iya, makanya itu dia sih. Makanya perlu ada regulasi yang nggak cuma itu doang, tapi mungkin ada apa sih yang bisa melihat bahwa si promotor tuh punya kemampuan finansial yang mencukupi sebelum dia membuka bisnis promotor itu gitu ya. Betul. Itu sih. Mantap. Ya intinya mesti dikawal para promotor-promotor dan para pemangku kebijakan, tolong dibuat regulasinya agar tidak ada kejadian-kejadian yang unik seperti ini dan juga bisa mendatangkan wisatawan Ya. dan bisa mendatangkan satu artis besar ke Indonesia, sehingga jadi pendapatan buat negara juga. Gitu kali ya. Betul. Harus ditonton, ini penting untuk para promotor dan para pemilik pengatur kebijakan, tolong dibuatlah regulasinya. Thank you Mantap. semua. Mantap.